Indonesia dalam peristiwa Pemilu 1999 hasilkan Gus Dur jadi presiden. Jelang pemilu tahun 1999 yang diadakan pada tanggal 7 Juni, pada saat itu tokoh-tokoh politik rame-rame membuat partai untuk mengikuti pemilihan umum di tahun 1999. Ratusan partai politik mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Pada saat itu 48 partai politik yang lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta partai politik yang mengikuti di pemilu tahun 1999. Manuver politik terus semakin memanas. Pasalnya pada saat itu memperebutkan kursi DPR RI 462 kursi yang diperebutkan masing-masing partai politik dari 48 partai politik tersebut. Elit-elit partai politik besar berkampanye menyuarakan seolah-olah mereka lah yang paling memperdulikan kepada masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka adalah tahanan politik di zaman Orde Baru dan pada tahun 1999 mengibarkan bendera partai politik baru untuk menjadi anggota dewan ataupun bagian dari pemerintahan yang akan datang. Malah daerah yang tidak maju, miskin lagi. Jangan untuk pusat saja. Ya makanya kalau pilih partai yang ngerti dengan perasaan kita, yang adil gitu. Pada zaman itu partai politik banyak yang berkampanye menyuarakan aspirasi-aspirasi yang diemban dan disampaikan oleh para masyarakat. Bukan hanya tokoh-tokoh besar pada saat itu melakukan kampanye di muka umum, namun partai kecil pun melakukan aksi yang sama untuk menarik simpati kepada masyarakat, untuk mendulang suara di pemilu 1999. Pertemuan para elit politik pada saat itu mewarnai kancah politik pasca runtuhnya rejim Orde Baru. 4 vokal partai politik yang saat itu terkenal yakni Akbar Tanjung, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, serta Amin Rais kerap sekali sering mengadakan pertemuan. Dan tepat pada tanggal 7 Juni 1999, pemungutan suara pun dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Para pengurus partai ataupun ketua umum partai politik ikut menyalurkan suaranya di dalam pemungutan suara di TPS masing-masing. Berikut adalah hasil perolehan suara partai politik serta pemilu di tahun 1999. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu di tahun 1999 memperoleh sebanyak 154 kursi DPR RI dan disusul oleh Partai Golongan Karya atau Golkar yang memperoleh 120 kursi di DPR RI. Di urutan ketiga Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan kursi 59 anggota DPR RI. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berada di urutan keempat mendapatkan 51 kursi anggota DPR RI. Sedangkan Partai Pimpinan Amin Rais yakni Partai Amanat Nasional berada di posisi kelima mendapatkan 35 kursi. Sedangkan di posisi keenam Partai Bulan Bintang. Partai ini mendapatkan 13 kursi anggota DPR RI. Dan Partai Keadilan berada di posisi ketujuh, hanya mendapatkan 6 kursi DPR RI. Dan urutan ke-8 ada Partai Keadilan Persatuan
dan 4 bulan setelah pemilihan umum berlangsung di gedung DPR MPR RI pada tanggal 19 Oktober 1999. Pada saat itu Presiden B.J. Habibie membacakan pidato pertanggungjawaban Presiden, namun pada saat itu ditolak oleh parlemen. Ketegangan pun makin memanas. Saat itu Habibie memutuskan langsung tidak ikut serta dalam pencalonan presiden di periode selanjutnya. Bahwa saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya, Baharudin Yusuf Habibie, sebagai Presiden masa bakti 1999 sampai 2004. Kini hanya 3 tersisa kandidat calon presiden, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid serta Yusril Iza Mahendra. Namun beberapa saat setelah voting ingin dimulai pada saat itu pemungutan suaranya, secara tiba-tiba saja Yusril Iza Mahendra melakukan instruksi dan menyatakan bahwa pengunduran dirinya untuk tidak mencalonkan diri di periode 1999 sampai 2004 sebagai calon presiden Republik Indonesia. Maka tersisalah menjadi 2 kandidat pada saat itu, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Alhasil pada saat itu 373 suara dan 53,28% yang dimiliki oleh Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dan 313 atau 44,72% yang dimiliki oleh suara Megawati Soekarno Putri. Dari 700 anggota parlemen yang berhak menyalurkan suaranya hanya 686 yang dinyatakan sah dalam penghitungan suara tersebut. Maka pada saat itu juga Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau biasa yang disapa dengan Gus Dur pada saat itu langsung dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 1999 periode 2000. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan berlangsungnya pemilihan dengan bebas dan demokratis. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, harus dihormati. Dari sini saya dan di keesokan harinya pemilihan wakil presiden Republik Indonesia pada saat itu mempertarungkan antara 2 kandidat pada saat itu, Megawati Soekarno Putri dan Hamzahas yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Dari 700 anggota parlemen yang berhak menyalurkan suaranya, hanya 680 yang dinyatakan sah pada saat itu. Ibu Megawati Soekarno Putri mendapatkan suara 396 suara atau 56,57%. Dan Hamzahas mendapatkan suara 284 suara atau 40,57%. Dan dinyatakan sebagai pemenang pada saat itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan langsung dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau biasa yang kita sapa dengan Gus Dur. Kini bangsa Indonesia ataupun rakyat Indonesia menaruh harapan kepada kedua pemimpin Republik Indonesia pada saat itu, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Akankah mereka ini bisa memberikan perubahan kepada bangsa Indonesia ataupun mensejahterakan rakyat Indonesia?